my party, we're just getting started. A life is a dream or... Halo para pecinta Battletrok The Heaven dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian? Mimin doakan semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya, agar kalian selalu tetap bisa melanjutkan jalan cerita dan petualangan Xiaoyan menuju ranah Daudi tentunya ya. Yuk siapkan kopi dan tetap enjoy mendengarkan cerita dan petualangan Xiaoyan selanjutnya. Suasana cemas diikuti dengan suara Han Feng. The Gold Silver Brother adalah orang pertama yang bergerak. Douqi yang kuat terjalin bersama dan kedua sosok manusia itu tampaknya telah bergabung saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat secara eksplosif ke arah Suqian. Tubuh mereka melayang di langit saat gelombang dentuman sonik yang dalam rendah dipancarkan. Kedua orang tua ini adalah orang terkuat dalam wilayah sudut hitam yang kacau balau ini. Secara alami mereka memiliki beberapa kemampuan yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Momentum seperti itu sebanding dengan Daozong biasa. Suqian tertawa dingin ketika dia melihat bahwa Gold Silver Brother memiliki target yang jelas. Selama 2 tahun ini dia telah bertarung dengan dua orang ini dan tidak kurang dari 10 kali. Meskipun mereka berdua bisa mengandalkan kolaborasi hebat mereka untuk bertarung dengannya, ini hanyalah sementara. Dia tidak memiliki keyakinan bahwa selama ini tidak ada yang ikut campur di tengah pertarungan. Dia pasti bisa menghabisi kedua orang tua ini. Tangan Suqian yang agak keriput terulur dari lengan bajunya. Tatapannya sekali lagi diarahkan ke Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Aku akan menyerahkan Han Feng kepadamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi cahaya yang mengalir keluar. Akhirnya itu bertabrakan dengan Gold Silver Brother di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Riak yang tiba-tiba meletus berubah menjadi gelombang yang dengan cepat menyebar dari titik kontak. Ketiga sosok manusia baru saja bersilangan dengan mereka berubah menjadi sosok yang terlihat samar-samar di tengah banyak suara angin deras yang muncul satu demi satu. Tabrakan Douqi yang intens meledak dengan cepat. Tampaknya seperti kembang api yang indah tetapi penuh dengan bahaya. Aura para ahli dari kedua sisi benar-benar terseret saat Suqian bertabrakan dengan saudara emas perak. Sesaat kemudian banyak sosok yang dibungkus di bawah Douqi yang kuat berubah menjadi sinar cahaya yang ditembakkan di bawah raungan marah yang tiba-tiba meletus. Akhirnya mereka berubah menjadi hujan meteor yang bertabrakan dengan ledakan di depan tak terhitung banyaknya tatapan panas di bawah. Ada beberapa ahli Dou Huang di antara para ahli dari wilayah sudut hitam. Di sisi lain, ada lebih sedikit Dou Huang di sisi Akademi Dalam. Untuk mengatasi kelebihan elit Dou Huang itu diperlukan 3 ahli Dou Huang per Dou Huang untuk menahan mereka. Pemahaman dan kerjasama antara sesepuh dari Akademi Dalam ini cukup baik. Oleh karena itu melalui kolaborasi mereka setidaknya mampu menahan Dou Huang sampai Dou Huang tidak dapat pergi, bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka. Kakak kedua, hati-hati. Xiaoyan perlahan menghela napas saat melihat kembang api energi yang dipancarkan ke segala arah. Dia menoleh untuk menghadap Xiaoli yang tetap diam dan berbicara dengan lembut. Xiaoli mengangkat kepalanya sedikit saat tatapannya menyapu medan perang yang sangat besar tidak jauh dengan tatapan seperti serigala yang ganas. Dia segera mengangguk dan tertawa agak licik. Tenang, aku tidak akan pergi dan menantang Dou Huang. Selama saya tidak bertemu dengan seseorang yang abnormal seperti Anda, saya akan memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Dou Huang lainnya. Xiaoyan tersenyum dan menjabat tangannya. Botol giok transparan seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ada nyala api berwarna hijau seperti kehidupan yang tergantung di dalam botol giok. Jari Xiaoyan menyentuh botol giok sebelum memasukkannya ke arah Xiaoli tanpa meninggalkan jejak. Dia dengan lembut berkata, "Kamu bisa menuangkan Douqi dengan segera melemparkannya jika kamu bertemu lawan yang merepotkan." Ini adalah Xiaoli menerimanya dengan sangat cepat dan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Saya telah menggunakan api surgawi setelah menggabungkannya untuk membuat api teratai Angry Buddha skala kecil. Saya menamakannya botol teratai api. Meskipun ledakan yang dibuatnya tidak akan memiliki jenis kekuatan Angry Buddha Lotus Flame yang sebenarnya, itu pasti akan sangat berguna pada saat-saat kritis. Sayangnya terlalu sulit untuk membuatnya. Jika
Jika saya memberi Anda 100 atau 80 dari mereka, kemungkinan Anda akan bisa meledakkan Do Huang sampai dia menjadi babak belur jika Anda bertemu dengan salah satunya. Xiaoyan tertawa gelap. Hal ini adalah sesuatu yang secara kebetulan dia pikirkan. Jika itu di masa lalu, kemungkinan Xiaoyan tidak akan bisa membuatnya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Apalagi benda ini paling lama bisa bertahan selama 3 hari karena membutuhkan tenaga untuk memeliharanya. Jika seseorang tidak menggunakannya dalam 3 hari, itu akan hilang secara otomatis. Secara keseluruhan, bagaimanapun itu bukanlah sesuatu yang buruk. Kamu selalu suka menciptakan hal-hal ini. Xiaoli tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Baiklah, kamu juga harus lebih berhati-hati. Bajingan Han Feng itu bukanlah orang biasa. Jika kamu benar-benar tidak bisa menghadapinya, kamu harus melarikan diri sendiri. Ingat, klan Xiao hanya bisa mengandalkanmu." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, sayap berwarna perak seperti kilat di punggungnya mengepak. Guntur gemuruh samar muncul dan tubuhnya segera menjadi seperti pedang yang melesat ke medan pertempuran besar yang kacau di langit. Tatapan Xiaoyan mengirim Xiaoli pergi yang terakhir bergegas ke medan pertempuran yang kacau balau. Dia tersenyum sedikit. Baru saat itulah dia mengangkat matanya dan menyapu mereka ke satu-satunya orang yang tersisa di langit yang belum bergerak. Dia itu adalah Han Feng. Han Feng tampaknya merasakan sesuatu ketika tatapan Xiaoyan diarahkan kepadanya. Tatapan yang berhenti di medan pertempuran yang kacau perlahan berbalik sebelum akhirnya bertabrakan dengan tatapan Xiaoyan. 4 mata terjalin satu sama lain saat percikan api yang dipenuhi dengan niat membunuh merembes keluar. Ledakan energi yang berisik perlahan melemah saat mereka berdua saling berhadapan. Keheningan serius semacam ini berlanjut sejenak sebelum dua sosok yang diam dan tak bergerak itu secara bersamaan menghilang dari tempat aslinya dengan cara seperti hantu. Menjadi dua orang yang memiliki perhatian paling banyak di dalam medan pertempuran, hilangnya Xiaoyan dan Han Feng menyebabkan suara-suara terkejut yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari bawah. Ketika semua orang tercengang karena lenyapnya kedua orang ini, dua sosok manusia secara aneh muncul sekali lagi di bagian tertentu langit. Namun jarak antara mereka berdua kali ini tidak lebih dari beberapa puluh meter. "Junior, apakah kau tidak berencana memanggil orang tua itu untuk membantumu kali ini?" Han Feng memandang pemuda berjubah hitam di depannya jauh dari medan pertempuran yang kacau balau. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan yang mengejek. Dia perlahan mengangkat tangannya dan nyala api biru tua menggeliat. Temperatur yang tinggi menyebabkan temperatur sekitar meningkat. Namun Xiaoyan yang berada tidak jauh di depannya tidak bergerak meskipun semua ini. Dia telah mengalami lingkungan yang keji di dunia magma. Temperatur kecil ini tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mengejutkannya. "Bagaimana saya bisa meminta guru untuk melakukan sesuatu seperti membersihkan rumah?" Senyum Xiaoyan hangat, namun dia tidak menyembunyikan rasa dingin yang tersembunyi di senyuman itu. Mata Han Feng menatap Xiaoyan dengan seksama. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan suara lemah, "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia tidak memberikan flame mantra kepada saya saat itu. Saya adalah muridnya yang paling berprestasi dan paling dia sukai. Jika dia menyerahkan flame mantra kepada saya pasti akan menghormatinya seperti yang saya lakukan di masa lalu. Tujuan akhirnya adalah sesuatu yang dia cari sendiri." Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi serius. Suaranya dipenuhi dengan ejekan dan dingin. "Tanpa guru, kamu hanya akan menjadi yatim piatu tanpa apa-apa. Guru memandang kamu seperti putranya sendiri, namun kamu mengkhianatinya hanya karena flame mantra. Sungguh pujian menyebutmu binatang. Karena dia memperlakukan saya seperti putranya sendiri, mengapa dia tidak memberikan flame mantra kepada saya? Saya tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah memberikannya kepada saya. Hak apa yang kamu miliki untuk mendapatkannya?" Han Feng tiba-tiba meraung dengan marah. Wajahnya galak dan menakutkan. "Kamu sudah mendapatkan flame mantra. Wajar jika kamu dapat bertindak begitu bermoral. Jika kamu sebagai muridnya tahu bahwa dia memiliki metode ki yang tiada tara, tetapi pada akhirnya menolak untuk memberikannya kepada kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku takut kamu akan mirip denganku." Xiaoyan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan lembut. Seekor binatang akan selalu menggunakan mata binatang untuk melihat dunia ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Ekspresi Han Feng menjadi buas. Tubuhnya bergetar berulang kali. Hanya beberapa saat kemudian dia berhasil menekan dorongan dalam hatinya untuk merobek Xiaoyan menjadi 10.000 keping. Senyuman kaku terungkap di wajahnya saat dia berkata,
Junior, selama kamu bersedia menyerahkan versi lengkap Flame Mantra, aku bisa menyerahkan seluruh Black Aliens kepadamu. Bukankah kamu juga seorang alkemis? Saya juga bisa memberi kamu banyak formula obat tingkat tinggi. Selama kamu setuju, saya akan menerima kondisi apapun yang kamu usulkan. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan setengah tersenyum saat dia mengamati orang di depannya yang tiba-tiba mengubah ekspresinya. Itu seperti menonton badut. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan benar-benar menganggukkan kepalanya di depan tatapan terkejut Han Feng. Yang pertama tertawa dan berkata, "Ya, kamu dapat menggunakan hidup kamu untuk menukarnya." Kejutan di mata Han Feng perlahan mundur. Dia menghirup udara dalam-dalam dan kebiadaban di wajahnya perlahan menghilang. Pada saat ini, dia tampaknya telah sekali lagi memulihkan sikap kaisar pengobatan di wilayah sudut hitam. Tatapannya gelap dan pekat saat dia menatap pria muda berjubah hitam yang tersenyum di depannya. Dia berkata, "Karena itu masalahnya, saya akan bisa menangkap kamu. Yakinlah bahwa saya memiliki banyak teknik. Pada saat itu saya akan khawatir jika kamu tidak menyerahkan Flame Mantra kepada saya. Selain itu, saya juga akan mengambil api inti teratai hijau di dalam hati Anda dan memberikan kamu menjadi orang yang sama sekali tidak berguna." Xiaoyan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya di hadapan kata-kata Han Feng yang mengandung jejak menyeramkan. "Sejujurnya aku juga sangat menghargai sihat flame di tubuhmu. Saya pikir itu mungkin memungkinkan Flame Mantra saya berkembang ke tingkat yang sangat tinggi. Kalau begitu, aku akan melihat apakah kekuatanmu sekuat mulutmu." Han Feng tersenyum gelap. Douqi mengalir dengan liar di dalam tubuhnya sebelum nyala api biru tua melonjak ke langit dari tangannya. Itu sepertinya tirai air yang jatuh dari langit. Dan itu memiliki aura yang sangat agung. Tirai api berwarna biru yang tiba-tiba meletus segera menarik banyak sekali tatapan mata di kota. Suara-suara terkejut tanpa sadar terdengar dari dalam kota sehingga mereka melihat api berskala besar ini. Selama 2 tahun ini, saya juga secara bertahap menyentuh penghalang elit Dozong. Terakhir kali saya terluka parah oleh kamu karena saya telah meremehkan teratai api kamu. Kamu tidak akan beruntung kali ini. Tubuh Han Feng digantung di tirai api biru tua yang jatuh dari langit. Dia menatap Xiaoyan dari atas saat dia berbicara dengan senyum dingin. Xiaoyan dengan lembut melambaikan dengan bajunya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat tirai api biru tua yang besar. Api hijau giok mulai naik dari tubuhnya sebelum membungkus seluruh tubuhnya. Api hijau giok tua. Mata Han Feng tiba-tiba menyusut saat melihat nyala api hijau tua muncul. Dia ingat dengan jelas bahwa api inti teratai hijau saat itu bukanlah warna ini. Ekspresi Han Feng berubah tiba-tiba saat dia merenung sambil merasakan kehilangan di dalam hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk terkejut. Dia melihat tirai api biru tua miliknya yang jatuh dari langit. Tampaknya merasakan semacam kehadiran yang kuat karena dengan cepat menjadi lamban. Han Feng pun tercengang saat dia merasakan si Hot Flame menjadi agak lambat. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang dipancarkan dari nyala api. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat tirai api yang tiba-tiba menjadi lambat. Gumpalan api hijau tua dengan lembut naik ke jarinya saat dia berbicara dengan tawa lembut. "Senior, tampaknya Heavenly Flame kamu sedikit takut dengan Heavenly Flame saya." Dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys ya.